warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang, edisi Rabu 14 Juni 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Putri Aryani yang mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell dalam tampil di acara America Got Talent. Jokowi berharap Putri Aryani dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi bangsa Indonesia, guna untuk meraih cita-citanya karena sudah membanggakan Indonesia. Jokowi juga berharap Putri Aryani dapat menjadi inspirasi bagi semua orang untuk mencapai cita-citanya. Jokowi berharap Putri Aryani meraih cita-citanya dan membawa harum nama Indonesia. Nah, pemirsa, melihat dan mencermati fenomena tersebut, apakah ajang pencarian bakat ini menguak sisi lain dari eksploitasi? Apakah Putri Aryani ini adalah sosok muda yang inspiratif serta lantas bagaimana jika kita bandingkan dengan sosok inspiratif yang lainnya, yakni Dr. Afia Siddiqui? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang pengamat media sosial, beliau adalah Bung Rizky Awal. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz di studio dan rekan-rekan Khilafah News dimanapun berada. Gimana nih kabarnya Bung Rizky? Sehat, Bung? Kita harus tetap sehat dan waras di tengah-tengah kondisi yang serba tidak memungkinkan pada hari ini. Baik, Bung, menyikapi terkait dengan viralnya apa yang terjadi terhadap Putri Aryani ya, terutama di ajang pencarian bakat America Got Talent. Ini kan kalau kita melihat setelah viral ya dan juga mendapat pujian banyak sekali, tiba-tiba banyak sekali orang-orang, tokoh-tokoh, para politisi ini mengucapkan selamat ya. Kalau kita melihat ada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, kemudian ada Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, ada juga Pak Sandiaga Uno, kemudian Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, bahkan sampai Presiden Indonesia Pak Jokowi ini juga tidak luput untuk mengucapkan selamat terhadap Putri Aryani yang mendapatkan golden ticket ya di dalam ajang pencarian bakat tersebut. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Rizky, terhadap fenomena yang terjadi saat ini, terutama para politisi yang melakukan hal demikian? Apakah para politisi ini memang sedang fear of missing out atau istilah anak sekarang itu FOMO? Seperti apa Anda melihat fenomena ini, Bung Rizky? Ya, pertama ketika apa yang dilakukan oleh Putri Aryani di America Got Talent, mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell, salah satu juri di ajang pencarian bakat bergengsi di dunia itu, mendapat sambutan yang luar biasa ketika Golden Buzzer itu disematkan kepada Putri Aryani. Mungkin para pemirsa yang belum mengerti tentang kondisi apa itu sebenarnya tiket Golden Buzzer yang sangat heboh ketika Putri Aryani ini mendapatkan tiket Golden Buzzer dari Simon Cowell. Simon Cowell, salah satu juri dari ajang pencarian bakat America Got Talent. Tiket Golden Buzzer ini diberikan kepada para peserta yang menurut juri paling menarik hatinya, sehingga peserta ini tidak ikut babak kualifikasi, tapi langsung ke putaran putaran ajang pencarian bakat itu. Itu yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh banyak pihak. Nah, Putri Aryani salah satu muslimah ya yang berasal dari Indonesia, yang beberapa kali juga mengikuti ajang pencarian bakat juga di Indonesia, mendapatkan Golden Buzzer ini. Sambutannya ternyata di luar dugaan, luar biasa ya. Terutama kalau tadi dibicarakan bahwasanya banyak tokoh-tokoh publik yang dengan bangga memberikan ucapan selamat. Salah satunya
kita bisa melihat ada Pak Ganjar Pranowo, kemudian Pak Ridwan Kamil, sampai Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo juga mengucapkan dan selamat kepada Putri Aryani ketika mendapatkan Golden Buzzer ini. Bisa jadi FOMO, bisa jadi begitu. Yang kedua, ini tahun-tahun politik ya. Jadi semua orang akan bersambut untuk memberikan ucapan selamat, untuk mendapatkan tingkat kepercayaan publik di tengah-tengah mereka, dan seakan-akan yang terjadi adalah dan tentu mereka harus segera menyambut hal yang sedang viral, termasuk juga Putri Aryani. Dan ditambah Putri Aryani punya sesuatu yang spesial, yaitu beliau penderita buta ya, penderita tunanetra ya. Sehingga ditambah hal yang itu, suara beliau yang bagus sehingga membuat Putri Aryani mempunyai nilai lebih ketika mendapatkan Golden Buzzer itu sendiri. Maka wajar banyak tokoh-tokoh publik, bahkan calon-calon presiden itu mengucapkan selamat. Sekali lagi saya melihat ada dua kepentingan di sana. Mengucapkan selamat karena keberhasilan mendapatkan Golden Buzzer. Yang kedua, karena memang sedang ada tahun politik pada hari ini, gitu, Bu Aziz. Ya baik, lantas kemudian kalau kita melihat fenomena ajang pencarian bakat ya, termasuk di dalam American Got Talent ini, Anda melihatnya seperti apa ini Bung Rizky? Apakah kemenangan atau golden ticket yang didapatkan oleh Putri Aryani ini patut untuk kemudian mendapatkan apresiasi dan kemudian menginspirasi ya secara umum anak-anak muda di Indonesia. Lantas kemudian di sisi yang lain ya, kalau kita melihat soal disabilitas ya, apakah kaum difabel di tanah air ini masih dikesampingkan ini? Harus seperti apa ini kita menyikapinya, terutama kebijakan pemerintah terhadap kaum difabel? Ya, kalau saya melihat justru apa yang dilakukan oleh Putri Aryani ini menunjukkan perawanan sebenarnya nih. Ketika seseorang melihat kadang-kala itu melihat sebelah mata tentang penderitaan seseorang atau kekurangan seseorang, dan menurut saya waktu momentum yang tepat ya dilakukan oleh Putri Aryani melalui ajang pencarian bakat di Amerika Serikat. Padahal begini, Bung Aziz ya, Putri Aryani itu sendiri beberapa kali sudah tampil ke publik di Indonesia dan beberapa kali juga meraih suasana yang sama di dalam ajang pencarian bakat. Bahkan beliaulah yang juga di balik lagu Asian Parade Games ya, yang pernah dilakukan di Indonesia. Salah satu nyanyian resminya itu dinyanyikan oleh Putri Aryani. Nah, ketika beliau memenangkan atau mendapatkan Golden Buzzer ini, seakan-akan ini kejadian baru. Menurut saya bukan. Justru ini menjadi kritik bersama kita semua, gitu. Ternyata posisi kaum disabilitas dan juga orang-orang yang punya kekurangan itu kadang-kala mendapatkan tempat termarginalkan, gitu. Ini bukti bahwasannya kadang-kala kondisi kapitalisme hari ini tidak memposisikan mereka kepada sesuatu hal yang patut kita lindungi dan patut kita fokuskan, gitu. Ini Putri Aryani mendapatkan momentumnya. Bagaimana dengan kaum disabilitas yang lain yang belum tentu bisa menaikkan momentum terbaik seperti apa yang didapat oleh Putri Aryani ini? Artinya, satu sisi Putri Aryani melakukan perlawanan, di sisi lain juga kadang-kala kita akan melihat kapitalisme memanfaatkan bakat ya. Ajang pencarian bakat ini sebenarnya metode penting dari kapitalisme untuk bisa menarik uang secara luas, menarik perhatian secara luas, dan mengubah bagaimana dalam kondisi sulit menjadi kondisi yang menguntungkan bagi kapitalisme. Gitu. Sebenarnya bukan Putri Aryani yang diuntungkan secara kapasitas, tapi menaikkan nama Amerika Got Talent dan juga franchise-nya. Jadi Got Talent ini kan, ajang pencarian Got Talent ini kan franchise ya, termasuk juga mengalir ke Indonesia. Ada Indonesia Got Talent juga. Gitu.
Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat kontes seperti American Got Talent ataupun ajang-ajang pencarian bakat yang lain, Anda melihatnya seperti apa ini? Ketika kita melihat ada seorang perempuan ya, apakah di sana ini ada unsur eksploitasi begitu sehingga kemudian sebenarnya semua ini dilakukan hanya demi untuk uang. Apakah demikian ini, Bung Rizky? Iya, di satu sisi begini ya, ketika negara tidak mewadahi prestasi dan juga kreativitas masyarakatnya dalam rangka memberikan kesejahteraan dan juga kehidupan yang laik, maka individu, swasta maupun kapital yang punya modal memanfaatkan peluang yang tidak dilakukan oleh negara. Kuncinya di situ. Maka lahir muncul banyaknya ajang pencarian bakat. Ini bukan sekedar mengeksploitasi wanita, bukan, tapi mengeksploitasi kreativitas seseorang, bahkan sisi negatif yang lain pun dieksploitasi, misalnya begitu ya, sehingga menguntungkan, di satu sisi bisa jadi menguntungkan pihak yang ikut serta dalam perlombaan, tapi sisi yang paling besar keuntungannya tentu sekali lagi adalah pihak penyelenggara, ya, yang dia akan mendapatkan publisitas lebih besar, yang dia akan mendapatkan dana sponsor lebih banyak, yang dia akan mendapatkan cuan yang lebih besar lagi. Karena kan kalau kita melihat Putri Aryani bukan sekedar keberhasilan Putri Aryani mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell ini dan juga mendapatkan perhatian lebih dari Simon Cowell ini, juga di satu sisi akan mengeksploitasi hal yang lainnya juga gitu. Mulai akan muncul perlawanan dari kaum termarginalkan agar mereka dilihat oleh orang. Nah, ketika tidak diambil ini oleh pemerintah, maka sisi yang lain adalah eksploitasi dari pihak-pihak pemilik modal. Ya. Misalnya begini, Bung Aziz ya. Sekarang lagi ramai TikTok misalnya. TikTok itu satu sisi menguntungkan, satu sisi memberikan wadah bagi hal yang positif, tapi di sisi lain dieksploitasi. Apa tuh tanda kemiskinan, kemudian itu kekurangan. Apa yang kita lihat misalnya ada mandi lumpur, misalnya beberapa waktu silam, kemudian ada tiduran di tengah malam dekat kuburan segala macam. Yang itu sekali lagi memunculkan ekspektasi berlebihan kepada masyarakat. Gitu. Ya, baik. Terakhir, Bung Rizky. Ini kalau kita melihat berbagai macam fenomena seperti ajang pencarian bakat dan lain sebagainya, ini seringkali diikuti oleh para perempuan muslimah yang secara sadar ataupun tidak sadar mereka hanyut di dalam gaya hidup yang hedonis, ya, yang kemudian mengabaikan aturan-aturan atau syariat halal dan haram. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini? Bagaimanakah seharusnya ya kita ya sebagai seorang muslim menjaga kedudukan dan kemuliaan seorang muslimah atau seorang perempuan muslim? Apakah dengan ajang pencarian bakat atau seperti apa ini seharusnya? Iya, misalnya begini ya, salah satu ajang yang sering kali kita dianggap bagus tapi sebenarnya bermasalah. Misalnya ajang kontes kecantikan. Itu betul-betul mengeksploitasi wanita. Kontes kecantikan, apapun itu dalam bentuk apapun, itu sebenarnya mengeksploitasi wanita demi kepentingan kapitalisme. Nah, sekali lagi, keberadaan ajang-ajang pencarian bakat, segala macam, yang itu dilakukan oleh swasta, dan itu bukan sebenarnya untuk menaikkan taraf hidup keberhasilan masyarakat, bukan. Tapi sebenarnya menguntungkan pihak kapitalisme. Kenapa ini muncul? Sekali lagi karena sistem pergaulan di dalam Islam, sistem pergaulan kita hari ini adalah sekularisme. Ya, sekali lagi perlu dicatat, sistem pergaulan kita hari ini adalah sekularisme yang jauh dari kata Islam. Yang kedua adalah sistem ekonomi kita tidak berpijak kepada sistem ekonomi Islam. Sehingga yang lahir adalah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang bisa jadi menggabungkan antara sekularisme sistem pergaulan yang salah tadi dimanfaatkan betul dalam sistem ekonomi kapitalisme hari ini gitu. Itu muncul banyak potensi yang sebenarnya kalau dikelola dengan bagus itu akan bagus sebenarnya, secara syariah akan bagus.
Boleh nggak seorang wanita bernyanyi? Boleh, gitu. Tapi ketika itu dimanfaatkan sebagai eksploitasi, ini akan menjadi permasalahan cukup besar dalam kehidupan kita. Ya. Dan itu menyeret kaum muslimah akan jauh daripada pandangan Islam. Sekali lagi, kita tidak menyalahkan Putri Aryani, bukan. Tapi sistem kita hari ini melahirkan kondisi demikian. Gitu. Ya, bukan kita misalnya masih mengingat Fatin Skyalubis misalnya ketika ajang pencarian Indonesia Idol ya, atau Indonesia Got Talent segala macam yang juga serupa gitu, dengan suara emasnya itu mampu menyihir ribuan jutaan pasang mata. Tapi apa yang terjadi pasca itu banyak wanita-wanita yang seakan-akan mengejar hedonisme, mengejar tanda popularitas belaka, dan jauh dari agama pada akhirnya terseret yang namanya kepopuleran. Dan sekali lagi sekularisme bekerjasama dengan kapitalisme membuat dan mencemarkan posisi. Ya baik, Mas Awa, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat sejatinya banyak para perempuan-perempuan muslimah yang berprestasi yang lain ya di dalam hal-hal yang tentu lebih positif ya. Ya, misalnya gini ya. Kalau kita perhatikan betapa banyak sebenarnya wanita-wanita berpengaruh itu nggak sekedar kita melihat ketika suaranya bagus dia punya pengaruh di ini luar biasa. Padahal harus kita perhatikan banyak juga loh wanita-wanita yang secara keberhasilan penemuannya, misalnya ada beberapa dokter muslimah misalnya, tapi justru tidak dianggap perkara begitu misalnya. Atau keberhasilan dalam hal seorang yang case yang misalnya yang menarik adalah misalnya ada dokter menemukan nuklir misalnya seorang wanita tapi ditangkap karena itu membahayakan negara. Padahal sejatinya ketika dokter menemukan senjata nuklir, menemukan ilmu pengetahuan baru yang itu justru memberikan negara dan kaum muslimin itu menjadi popularitas kekuatannya makin baik, harusnya dipertahankan, diperkuat hal yang seperti itu, bukan pada hal-hal yang pragmatis hari ini yang kita lihat. Kalau disebut dengan ajang pencarian bakat, harusnya bukan sekedar bakat seni yang dihadirkan, tapi bakat ilmu pengetahuan harus dikejar. Bakat bagaimana kita misalnya punya ajang misalnya Hafiz Quran misalnya, tapi seakan-akan Hafiz Quran itu tidak punya nilai yang lebih baik daripada menyanyi. Harusnya justru kita harusnya melihat ada Hafiz hadis misalnya, harusnya begitu kan, Hafiz Quran yang harus ditinggikan lebih baik. Karena apa? Itu akan membuat anak-anak kita itu kan semakin dekat kepada Islam, semakin menyukai Islam dan memperjuangkan Islam. Gitu. Ya baik, terima kasih Mas Awan, penjelasan yang luar biasa lengkap ini. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Insya Allah nanti kita ketemu lagi lain waktu dan juga di lain kesempatan. Semoga Bung Rizky dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rizky Awal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.